warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan pada video kali ini kami akan membahas sebuah kasus yang dikaitkan dengan teori kritis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lestari Novianti. Dan saya Zira Cleopatra. Saya Nur Salinda. Saya Randi Febrianti. Teori kritis adalah suatu perspektif teoritis yang berasal pada bermacam-macam pemikiran yang berlainan seperti pemikiran Aristoteles, Fokker, Gadamer, Hegel, Marx, Kant, Wittgenstein, dan pemikiran-pemikiran lainnya. Tujuan dari teori kritis. Tujuan dari teori kritis ini untuk menghilangkan bermacam-macam wujud dominasi dan mendorong kebebasan dan juga persamaan. Teori ini menggunakan kegiatan reflektif dengan kegiatan mengkritik secara terus-menerus terhadap tahanan atau institusi sosial, politik, atau ekonomi yang benar dan cenderung tidak kondusif untuk pencapaian kebebasan, keadilan, dan persamaan. Pada video kali ini, kami akan membahas sebuah isu dengan menggunakan teori kritis. Yuk, simak saja penjelasannya. Ciri khas teori kritis tidak lain ialah bahwa teori ini berlainan dengan pemikiran filsafat dan sosiologi tradisional. Singkatnya, pendekatan teori ini tidak bersifat kontemplatif atau spekulatif umum. Pada titik tertentu, dia memandang dirinya sebagai pewaris segala sesuatu yang diajarkan Karl Marx. Sebagai teori yang tidak hanya menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan, dan menata realitas sosial, tapi juga bahwa teori tersebut mau mengubah. Pada dasarnya, esensi teori kritis yaitu konstruktivisme, yaitu memahami keberadaan struktur-struktur sosial dan politik sebagai proses atau produk dari intersubjektivitas dan ilmu secara alamiah benar watak politis terkait dengan kehidupan sosial dan politik. Dalam hubungan internasional, teori kritis tidak terbatas pada sesuatu pengujian negara dan sistem negara, tetapi memfokuskan semakin lapang pada daya dominasi di lingkungan kehidupan secara umum. Teori kritis mencari ilmu untuk tujuan politis, untuk menjadikan merdeka kemanusiaan dari bangun politik ekonomi dan lingkungan kehidupan yang menekan dan diurus oleh Amerika Serikat. Gedung Parlemen baru memiliki mural peta India kuno. Kerajaan-kerajaan penting dan kota-kota kuno telah ditandai dalam lukisan dinding menunjukkan India kuno hingga Taksila atau Taksasila saat ini berada di Pakistan. Menteri Luar Negeri S. Jaishankar membela mural yang menggambarkan gagasan akan Barat di gedung parlemen yang baru. Menanggapi kritik Pakistan terhadapnya, Jaishankar berkata, mural India yang tidak terbagi menunjukkan penyebaran kerajaan Asoka dan gagasan tentang pemerintahan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada orang. Pakistan tidak dapat memahaminya karena tidak memiliki kekuatan untuk memahaminya. Jaishankar mengatakan, negara tetangga akan mengerti arti dari mural tersebut. Berbicara tentang Kashmir yang diduduki Pakistan, Jaishankar berkata, sejauh menyangkut POK, kami telah memperjelas pendirian kami, ini bukan hanya milik kami tetapi sikap negara dan parlemen. Sebelumnya, pada bulan Mei, Jaishankar menyebut Menteri Luar Negeri Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, sebagai promotor, pembenar, dan juru bicara industri teror. Bhutto menghadiri pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri CFM, Organisasi Kerjasama Shanghai SCO, di Goa. Gedung parlemen yang baru diresmikan oleh PM Modi pada 28 Mei ini memiliki mural yang menunjukkan peta India kuno. Kerajaan-kerajaan penting dan kota-kota kuno telah ditandai dalam mural yang menunjukkan India kuno hingga Taksila atau Taksasila. Saat ini di Pakistan adalah bagian dari India. Nama-nama kota kuno juga disebutkan dalam lukisan ini. Negara-negara seperti Nepal, Bangladesh, dan Pakistan memprotes peta tersebut.
Jaisankar juga menyerang pemimpin Kongres Rahul Gandhi atas pernyataan yang dibuatnya di Amerika Serikat terhadap PM Modi dan BJP yang berkuasa. Jaisankar mengatakan Gandhi banyak berbicara tanpa memiliki pemahaman yang benar tentang fakta. EAM juga mengatakan keturunan Gandhi memiliki kebiasaan mengkritik India di luar negeri. Kritik terhadap mural akan Barat. Mural peta kuno India telah memicu kemarahan dari Pakistan, Nepal, dan Bangladesh. Beberapa pemimpin Nepal bereaksi keras terhadap mural tersebut dan beberapa dari mereka bahkan meminta Perdana Menteri Nepal, Puspa Kamal Dahal Prachanda untuk mengangkat masalah tersebut ke New Delhi. Mantan Perdana Menteri Nepal Babura M. Bhattarai mengatakan mural akan Barat di gedung parlemen baru kontroversial, tidak perlu dan berbahaya bagi strategi diplomatik antara negara tetangga termasuk Nepal. Pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Mumtaz J. Zehra Balot mengatakan keprihatinannya atas mural yang dipasang di gedung parlemen yang baru. Kasus tersebut menjadi gambaran atau contoh dari tujuan teori kritis. Tujuan yang dimaksud yaitu teori kritis menghilangkan bermacam wujud dominasi dan mendorong kebebasan dan persamaan. Teori kritis ini menggunakan kegiatan reflektif dengan kegiatan mengkritik secara terus-menerus terhadap tahanan atau institusi sosial, politik, atau ekonomi yang benar dan cenderung tidak kondusif untuk pencapaian kebebasan, keadilan, dan persamaan. Bagi tetangga India, akan Barat adalah konsep neo-imperialis yang menghasut konsep yang telah lama diasosiasikan dengan sayap kanan Rashtriya Swayamsevak Sangh atau RSS, sebuah organisasi ideologis yang sangat mempengaruhi BJP dan yang percaya pada Hindutva, gagasan bahwa India harus menjadi rumah umat Hindu. Pakistan mengatakan terkejut dengan pernyataan yang dibuat tentang mural tersebut.
if we want our parliamentary democracy to work well, not only will we need a new building, but we'll also need that spirit of cooperation, consensus between the ruling party and opposition, so that the spirit of deliberation and debate is retained. Seperti apa yang telah disebutkan, pemikiran Kant tentang keterbatasan ilmu, yaitu bahwa manusia tidak mampu saling memahami lingkungan kehidupan secara semuanya, melainkan hanya sebagian saja. Jika dikaitkan dengan kasus, maka bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan pandangan tentang moral tersebut yang dimana Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar mengatakan bahwa masalah moral tersebut telah diklarifikasi oleh India dan itu bukan merupakan politik. Berbeda dengan mantan Perdana Menteri Nepal, Baburam Bhattarai, yang memperingatkan peta itu dapat memicu pertikaian diplomatik yang tidak perlu dan berbahaya. अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ अब मैं क्या कहूँ आपको, पर जो पीओके का विषय वो अलग विषय, क्योंकि पीओके में जो है हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है और हम ये खाली सरकार का स्टैंड नहीं है, पूरे देश का स्टैंड है, पार्लियामेंट का स्टैंड। तो उसमें माने पार्लियामेंट का स्टैंड है तो उसमें कोई चेंज करने की माने पॉसिबिलिटी है। Adapun kesimpulannya, yaitu kritik merupakan aspek penting dari teori kritis. Hanya melalui kritiklah sifat klaim pengetahuan terkait parsial dan ideologis dapat diungkap. Teori kritis berpendapat bahwa perubahan ekonomi, sosial, dan politik adalah suatu yang harus diperjuangkan. Penekanan yang lebih besar ditempatkan. Oleh karena itu, pada kebutuhan interaksi manusia, concern against dan perjuangan politik dapat membawa perubahan. Teori kritis ini juga tertarik pada pembagian kelas dan ketidaksetaraan sosial yang berakar pada kelas sosial. Namun sebagian besar teori kritis sekarang menerima ada banyak bentuk sosial, kesetaraan, dan berbagai bentuk penindasan, diskriminasi, dan juga pengucilan sosial. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai pembahasan isu yang menggunakan teori kritis. Terima kasih karena sudah menonton video ini dan semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. 알고도 빠진 함정인가 봐 나도